Seorang pelanggar marah saat terkena razia masker di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Hal serupa juga terjadi di Toba, Sumatera Utara. Seorang sopir bajai marah saat dirazia masker oleh petugas Satpol PP di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia melawan dan meronta saat akan dibawa petugas untuk dilakukan pendataan dan sanksi. Ia mengaku menggunakan masker meskipun tidak sempurna. Meski begitu, petugas Satpol PP tetap membawanya dan memberikan sanksi menyapu. Tidak hanya sopir bajai, salah seorang pengemudi motor pun melawan saat diberhentikan tidak menggunakan masker. Ia beralasan membuka masker hanya untuk meludah. Dalam razia ini, 55 pelanggar berhasil terjaring, sebagian besar dari mereka diberi sanksi menyapu sampah dan mengecat fasilitas umum. Saya tutup. Jadi gimana? Kecuali saya ngomong sama Bapak, saya nggak pakai masker, salah. Protes juga dilakukan seorang warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara saat terjaring razia masker. Suasana sempat memanas saat seorang pelanggar melawan petugas. Meski begitu, pelanggar tersebut tidak diberi sanksi karena masih dalam tahap sosialisasi. Setelah tahap sosialisasi ini, pemerintah Kabupaten Toba akan melakukan penerapan dan sanksi berupa denda sebesar Rp150.000 sampai Rp300.000 bagi warga yang melanggar dan tidak menggunakan masker. Dari Jakarta dan Toba, Sumatera Utara, Asben Benef, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia meminta umat muslim untuk melaksanakan ibadah di rumah saja, mengingat masjid menjadi salah satu wilayah penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan karena menghindari kerumunan warga. Sejalan dengan pengumuman kondisi darurat COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan PSBB akan kembali diterapkan, MUI mengimbau kepada umat Islam yang tinggal di wilayah yang masih zona merah untuk kembali melaksanakan sholat 5 waktu di rumah saja. Selain sholat 5 waktu di rumah saja, MUI juga menghimbau untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Di dalam ajaran Islam itu ya, kita dianjurkan dan diperintah untuk menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain. Halo Pak Anwar. Jatuh ke lembah kebinasaan, gitu. Ya. Lalu kemudian ada sebuah prinsip ya, kita kalau akan melakukan sesuatu, terserah sesuatu itu apapun dia ya, itu tidak boleh la dororo wala diroro, tidak boleh mencelakai diri kita dan juga tidak boleh mencelakai diri orang lain. Nah, dalam konteks COVID-19 ini ya, kita kalau akan melakukan sesuatu, maka sesuatu yang kita lakukan itu tidak boleh mengancam diri kita dan juga tidak boleh mengancam diri orang lain gitu. Apalagi sampai-sampai orang lain sakit dan meninggal dibuatnya, tidak boleh itu. Itu ayat firman Tuhan itu. Dan hadis-hadis Nabi banyak sekali yang menganjurkan kita dan mengingatkan kita akan hal demikian. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan dalam situasi COVID-19 ini, bagaimana sikap kita, Pak Narabas? Ya kalau MUI sih sudah jelas sikapnya dalam fatwanya nomor 17 itu. Di daerah ya yang penularan virusnya tidak terkendali ya, maka MUI menghimbau masyarakat untuk tidak sholat jamaah di masjid dan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau yang namanya sholat Jumat dan sholat berjamaah itu kan berkumpul-kumpul. Nah, dan MUI tidak hanya memperhatikan tapi juga memperhatikan saran dari para ilmuwan dan para ahli. Meski begitu, MUI memperbolehkan umat untuk beribadah di masjid bagi umat Islam yang tinggal di wilayah yang tingkat penyebaran COVID-nya sudah terkendali atau zona kuning dan hijau.
namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tim TV One mengabarkan.